kita. Mazmur 1 pasal 40. Mazmur 40 ayat yang kelima, satu ayat saja saudara. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kencang dan langsung juga kita imani supaya ayat firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Sudah ketemu saudara? 1, 3. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Sekali lagi saudara ya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Amin. Sebuah mazmur yang diciptakan oleh seorang Raja Daud. Begitu dia mengalami pertolongan Tuhan dari kecil, remaja, pemuda, sampai menikah, terus dikejar-kejar mertuanya untuk dibunuh, sampai akhirnya dia menjabat sebagai seorang raja, dengan sebagai raja yang ditakuti oleh banyak orang, karena seorang Daud yang kecil itu bisa membunuh Goliat, si raksasa itu. Dan pengalaman-pengalaman yang Daud rasakan, dia jadikan dia ciptakan sebuah mazmur di hadapan Tuhan, dan dia sampaikan sebuah nasihat kepada siapapun yang membaca mazmur ini. Dia katakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Dia sampaikan ini bukan karena dia tidak mengalami, saya katakan full mengalami pertolongan Tuhan. Dia full dalam hidupnya mengandalkan Tuhan, menaruh kepercayaannya hanya kepada satu, dialah Tuhan. Bahkan dia pernah dalam Mazmurnya 23 berkata, Tuhan itu gembalaku, menandakan kedekatan hubungan seorang Daud dengan Tuhan. Bagaimana dia merasa dipelihara oleh Tuhan. Mungkin kalau kita sekarang ini dengar bahasa itu sudah familiar sekali saudara. Tetapi di zaman Daud, untuk seorang Daud bisa berkata seperti itu bukan sesuatu yang umum. Tetapi Daud sudah menjadikan itu sebuah mazmur di hadapan Tuhan, dan digenapi di dalam perjanjian baru. Di dalam Yohanes, Yesus mendeklarasikan diri sebagai akulah gembala yang baik. Artinya ratusan tahun yang lalu pernah tercipta sebuah kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang lain, hanya seorang Raja Daud. Dan begitu Yesus hadir, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Artinya Yesus menyampaikan kepada dunia apa yang disampaikan Daud. Dia bergantung kepadaku, kata Yesus. Apa yang diucapkan Daud 1000 tahun yang lalu, gitu ya. Yesus katakan bahwa itu yang disampaikan, bahwa dia gembala yang baik, aku takkan kekurangan aku. Yesus katakan, itulah aku.
gembala yang baik itu. Dan itu dapat dibayangkan bagaimana pengenalan Daud dengan Tuhan. Tuhan merespon perkataan Daud itu. Bagaimana Yesus menggembalakan Daud seperti seekor domba yang digembalakan, walaupun kadang jatuh bangun, tapi Yesus mengatakan, akulah gembala itu. Saya tidak bicara tentang Mazmur 23. Kembali lagi kita ke pasal yang ke-40 tentang berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Pengalaman Daud itu merupakan pengalaman yang tercatat banyak sekali. Bagaimana pergumulan Daud dan bagaimana hubungannya Daud dengan Tuhan. Boleh dibilang mungkin di antara raja-raja Israel yang tercatat banyak sekali peristiwa Daud. Bahkan dibanding dengan Raja Salomo anaknya yang mungkin lebih tenar yang kita lihat. Ada beberapa pasal saja yang dicatat oleh Alkitab. Maaf saudara ya, saya ada terus. Yang dicatat oleh Alkitab, Daud bahkan di Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul dikatakan, hanya Daud yang berkenan kepadaku, firman Tuhan. Daud luar biasa, saudara. Dan dikatakan di sini, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5, ini salah satu dari pengalaman Daud. Bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Kalau saya cari-cari lebih banyak lagi, mungkin waktunya tidak cukup, saudara. Coba kita perhatikan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 mulai. Itu satu perikop supaya kita tahu jalan ceritanya. Dan bagaimana kita lihat seorang Daud yang menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Daud memukul kalah orang Filistin. Sudah ketemu, saudara? Perhatikan di situ saya bacakan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Daud telah diurapi menjadi raja, banyak yang tak senang. Kalau saudara berhasil, banyak yang tak senang, itu wajar. Terus ada yang mau berusaha menjatuhkan kita, itu wajar. Berarti Anda berkualitas. Kalau kita berhasil, apalagi keberhasilan kita sungguh-sungguh dari Tuhan, terus ada orang yang iri hati, ada orang yang menjatuhkan kita, terus ada yang menggosipkan kita, katakan bahwa itu bagian dari proses. Amin. Daud pun mengalami itu. Lantas bagaimana yang dihadapi Daud? Apa yang dikerjakan Daud? Perhatikan di sini. Ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar ke lembah Refaim. Tadi sudah ya, 17 sudah sampai dekatnya. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat 18, ketika orang Filistin itu datang dan memencar ke lembah Refaim. 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Perhatikan, saya garis bawahi di Alkitab saya. Yang pertama yang dilakukan Daud, dia datang di kubu pertahanan, dia menyelamatkan diri, dan langsung yang pertama dilakukan,
Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Penting ini saudara. Yang pertama kita kerjakan, tanya kepada Tuhan. Daud bertanya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Mungkin kalau kita, itu wajar bertanya seperti itu. Tapi saya mau katakan, kalau Daud itu pengalaman banget. Pengalaman sekali tentang bagaimana dia menang dan menang melawan musuh. Saya katakan tadi, Goliat saja Raja Saul ketakutan. Kakaknya Daud, Eliab, siapa dan lain sebagainya, itu cuma sebagai tentaranya Saul ketakutan, padahal dia lebih tinggi dari Daud. Raja pun ketakutan menghadapi seorang Goliat. Tapi Daud yang kecil itu langsung menghadap dengan lebih dan pengalih-alih. Sanggup dengan, bukan permen saudara, sanggup dengan batu lima batu. Dipersiapkan. Sekali hantam mati saudara. Hebat kan Daud? Dia punya skill, keterampilan, dia punya semuanya ada padanya, ditambah lagi takut akan Tuhan, ditambah lagi percaya bahwa Tuhan beserta dengan Daud. Bukankah Daud juga pun dengan pengalaman itu dia akan berkata pasti Tuhan tolong. Tak perlu bertanya pun pasti Tuhan tolong, karena aku ditolong oleh Tuhan kemarin. Bagaimana dengan ini sebentar? Yakin. Apalagi sekarang aku sudah menjadi raja, berarti otoritasku lebih dari yang lain. Aku bisa mengandalkan semuanya. Orang-orang yang ada di bawahku semua bisa diandalkan. Tetapi firman Tuhan berkata, Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang itu, orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Sebuah pertanyaan yang saya melihat di sini adalah sebuah kerendahan hati dari seorang Daud. Di tengah ketenarannya dia saat itu tidak membuat dia sombong, tetapi dia terus kembali kepada Tuhan. Dia terus berserah kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya. Dan dia menyadari bahwa kalau aku ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagahku, karena ada seorang yang menolong aku selama ini, dan aku tidak mau meninggalkan pegangan tangannya. Dialah Tuhan. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara? Ataukah kita sudah mulai segala aktivitas kita setelah mentok? Ya, Tuhan. Itu kita ya saudara ya. Kita apa saya? Ya saya saja ya saudara ya. Kalau kita mungkin saudara kata, lu aja lagi gitu ya. Saya setelah alami mentok, tidak bisa berbuat apa-apa, baru oh iya aku datang kepada Tuhan. Tapi tidak dengan Daud. Daud merasakan pertolongan Tuhan dan semua karena Tuhan. Itulah sebabnya dia datang kepada Tuhan. Berikutnya, ayat berapa? Ayat 19 saudara ya. Akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku?
sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Amin. Daud melangkah dengan pasti karena jawabannya itu pasti juga, saudara. Jawaban dari Tuhan berkata, maju dan engkau alami kemenangan. Dan yang terjadi benar, ada kemenangan. Lalu datanglah Daud ke Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, dan Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refai, perhatikan, ternyata ada 2 kali serangan, saudara. Yang pertama, Filistin gagal, dan Filistin tak mau menyerah. Dia serang untuk yang kedua kali. Dan apa yang dikerjakan oleh Daud? Maka bertanyalah Daud. Sekali lagi garis bawah itu. Tadi ayat yang ke-19, sekarang ayat yang ke-23. Di situ kembali lagi Daud lakukan hal yang sama. Bertanya kepada Tuhan. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan dia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Disinilah pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan selalu bertanya kepada Tuhan, karena jawaban Tuhan hari ini dan besok itu berbeda. Jawaban Tuhan kemarin dan hari ini itu berbeda, saudara. Karena kita tahu Tuhan itu punya banyak cara untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita. Jadi jangan katakan, oh kemarin Tuhan menolong aku seperti ini, kenapa sekarang tidak bisa? Karena Tuhan punya cara beda. Kenapa harus beda? Supaya kita tahu bahwa Tuhan kita itu progresif. Amen. Jangan diamenkan, itu tadi salah, saudara. Allah kita itu Allah yang tetap sama. Saya mau katakan, Allah kita punya program yang sangat banyak untuk menolong kita. Iman kita yang harus progresif, ya. Kalau Tuhan kita, Yesus, Alkitab berkata, Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Permasalahan yang sama tidak selamanya bisa dikerjakan, tidak selamanya bisa kita kerjakan dengan cara yang sama, karena Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi. Untuk kemenangan yang lebih kepada gilang gemilang, kemenangan yang lebih jelas. Yang tadi serang, yang kedua strategi. Yang pertama serang, yang kedua kita harus punya cara yang berbeda. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengenal kepada siapa kita mempercayakan hidup kita. Kita harus mengenal Tuhan kita. Dokter saja untuk menyembuhkan pasien selalu punya cara-cara yang terkadang tidak selalu sama.
Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan Dia hikmat itu. Karena itu Dia sangat punya cara yang sangat lebih dibanding dengan pemikiran-pemikiran kita. Dan yang kita tahu, pemikiran Tuhan seringkali tidak sama dengan kita. Yesaya berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku. Dan kita mau ikuti cara Tuhan dan mengerti rencana Tuhan itu atau rancangan Tuhan itu yang bagaimana. Saya pernah mendengar, ya ini tapi sudah sangat lama sekali, ada orang-orang berkata, orang-orang Cina gitu ya, saya tidak bicara tentang apa namanya rasis itu. Kenapa dia seringkali menjadi orang hebat? Karena dia tahu tata letak kota itu bagaimana. Nanti kira-kira tanah ini jadi mahal atau tetap. Dia tahu, jadi membeli tidak asal membeli tanah. Sehingga bisa jadi hari ini kita beli, besok sudah langsung melonjak tinggi gitu. Karena tahu strategi membeli lokasi-lokasi yang cocok. Orang Indonesia seringkali begitu di satu tempat ada yang jualan pecel kok laris. Perhatikan, nanti 1-2 bulan lagi ada yang jualan pecel sebelahnya lagi dengan menu yang sama gitu. Kadang rasa yang sama juga gitu. Dulu saya pernah ngobrol-ngobrol sama seorang bernama itu almarhum tadi di Malang. Sebelum dia jualan pecel, dia sudah punya bis. Dia punya bis, terus akhirnya dia jualan pecel. Tetangganya tuh lihat, wih, jualan pecel, jualan bis. Jualan pecel, bisa beli bis. Berikutnya tidak lama, saudara, tetangga-tetangganya itu jualan di samping-sampingnya. Ya akhirnya ya kurang inovatif gitu ya. Tapi saya mau katakan, Tuhan kita itu Tuhan yang inovatif. Tuhan yang punya banyak cara untuk menolong kita. Dan setiap kali kita menghadapi masalah, itu tadi saya sampaikan, ya perbedaan yang saya mau sampaikan bahwa ayo kita jangan monoton begitu. Jangan melihat ada yang berhasil terus mau kita ikut-ikutan. Ada cara yang lain dengan cara bertanya kepada Tuhan. Dan saja yang punya pengalaman menang, pengalaman disertai Tuhan, dia selalu bertanya dan tidak pernah lalai untuk bertanya kepada Tuhan. Tidak selamanya Tuhan memberi jawaban kepada kita, ya maju dan menang. Tidak selamanya seperti itu. Ternyata jawaban yang kedua, Tuhan katakan, jangan seperti kemarin. Buatlah lingkaran seperti obat nyamuk begitu saudara ya, dalam menyerang. Saya tidak mau jadikan sebuah itu dianalogikan dan akhirnya diartikan. Tapi intinya saya mau katakan bahwa Tuhan punya banyak cara. Dan dalam setiap pergumulan jangan lupa tanya Tuhan. Kembali lagi kepada Mazmur tadi, pasal 40. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ya,
Karena dia memberikan kepercayaan itu kepada orang yang tepat. Dia mempercayakan itu kepada Tuhan yang tepat. Dan dia tidak pernah mendahului kersane Gusti. Beda kan sama Saul. Mengawali pelayanan, mengawali pemerintahan kerajaannya dengan hebat, dengan pertolongan Tuhan. Begitu dia menghadapi jalan buntu, musuh sudah terlalu dekat, Samuel belum datang juga ya. Nabi Samuel. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia melakukan langkah yang salah. Dia bertanya kepada Tuhan, tetapi dengan jubah kerajaannya, dia tidak layak untuk datang kepada Tuhan, harus melalui Nabi Samuel saat itu. Dia langsung dengan otoritasnya, dia datang kepada Tuhan untuk menyerahkan rencananya. Dia berdoa langsung kepada Tuhan, tidak menunggu Samuel. Akhirnya Tuhan berfirman, tadinya rencana Tuhan, Saul seterusnya anak-anaknya akan meneruskan kerajaan Israel. Tetapi melihat pembangkangan Tuhan mencari orang yang tepat. Itulah Daud. Yang jadi pertanyaan, apakah Daud itu lebih suci dari Saul? Apakah Daud itu lebih tidak pernah berbuat dosa dibanding Saul? Saya mau katakan Daud lebih parah jatuhnya. Tetapi Saul begitu salah, dia tidak mau bilang, iya aku salah. Ngomong sama Samuel, ya aku memang salah, tapi ya kalau negur aku jangan di sini, jangan di depan masyarakat ini. Aku akan malu. Samuel katakan, kamu tidak berlayak di hadapan Tuhan. Berusaha nego dengan Samuel. Ia boleh menegur, tapi berikan rasa hormatmu Samuel. Aku kan raja. Ya, saat jadi raja, Saul punya otoritas tinggi, tetapi di hadapan Tuhan, Saul tidak punya otoritas apa-apa. Harus Samuel yang dipilih oleh Tuhan untuk berbicara langsung. Daud banyak salah, banyak jatuh, tetapi Daud selalu dengan kerendahan hati. Begitu ada teguran firman, oh iya, dan dia menyesal. Apakah Daud tidak dihukum oleh Tuhan? Oh, Tuhan itu menghukum Daud itu juga dengan keras juga, saudara. Ada anaknya yang harus mati. Harus juga masyarakat Israel harus kena sampar. Banyak sekali hukuman-hukuman yang dijatuhkan Tuhan kepada Daud. Tuhan katakan, dia aku ampuni kamu karena kamu mau minta maaf, mau bertobat. Tapi upah dosa mau. Saul, seorang Samuel itu adalah nabi besar saat itu, di zaman itu. Dan Samuel lah yang mengurapi Saul,
menjadi raja. Seorang Samuel diremehkan oleh Saul. Nabi besar diremehkan oleh Saul. Untuk menghadapi Saul, Tuhan harus panggil Samuel kembali untuk mengingatkan. Itu pun tidak kondal, saudara. Apa tidak kondal itu? Tidak mempan. Tetapi untuk seorang Daud, tidak harus pendeta besar, tidak harus nabi-nabi besar. Nabi-nabi yang kecil, yang disuruh oleh Tuhan, Nabi Natan. Yang dicatat di dalam Alkitab itu cuma nabi-nabi kecil, yang tidak terlalu terkenal, tetapi disuruh oleh Tuhan datang. Tegur Daud, kamu berdosa. Daud melihat Nabi Natan, yang dilihat Daud ada Tuhan di dalamnya. Dia sujud di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Terkadang keberhasilan kita membuat kita sombong, saudara. Termasuk saya juga. Terkadang harus orang yang besar yang menegur kita baru kita sadar, oh iya Tuhan, aku berdosa. Begitu ditegur sama anak kecil, siapa lu? Sombong, saudara. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan jijik melihat orang-orang seperti itu. Langsung disingkirkan, tidak perlu ngomong A, E, U, E, O dan lain sebagainya. Tuhan katakan stop, sampai di situ saja. Saudara tahu seorang raja Saul mati bunuh diri. Ngeri, saudara, ngeri. Tidak mengandalkan Tuhan, tidak menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 31. Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai 3. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Sudah ketemu? Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi, saudara, tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ayat 2. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lain. Orang-orang yang kita mintai pertolongan itu, yang kita anggap kuat, itu akan Tuhan lawan itu semua. Ayat 3. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Orang yang hebat di sekitar kita, yang menolong kita, itu bukan Allah, itu manusia, punya kelemahan. Tuhan kita, Tuhan yang tidak punya kelemahan. Amin. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu. Termasuk saudara dan saya kalau kita minta bantuan kepada yang bukan Tuhan. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Jangan sampai karena langkah-langkah kita, orang yang kita mintai tolong, akhirnya Tuhan marah sama mereka. Dan juga dengan kita, bayangkan, berarti karena ketidakpercayaan kita menyebabkan orang lain pun mengalami celaka, karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan.
Di zaman-zaman itu Mesir itu merupakan sebuah negara pembanding, sebuah negara yang hebat. Kalau sekarang itu Amerika sekarang, saudara. Kalau zaman dulu itu Amerika belum ditemukan. Mesir itu pusat. Kalau kita lihat bagaimana relief Mesir itu di zaman Musa, saudara. Daud sama Musa, saya lupa untuk itu dari Musa ke Daud itu berapa keturunan itu, sekitar hampir 10-an keturunan. Mesir sudah ada. Piramid itu dibangun di zaman Musa, saudara. Ramses. Itu teknologi tertinggi saat itu Mesir. Dan di zaman Yesaya pun masih berkuasa hebat, dan Tuhan berfirman, celakalah kalau bangsa Israel, anak-anak Tuhan, meminta bantuan kepada Mesir, kepada dunia. Sekali lagi, berikan kepercayaanmu hanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan marah, nanti orang-orang yang kita anggap hebat itu, terus kita minta pertolongan kepadanya, Anda alami celaka, orang pun yang Anda mintai akan dicelakai juga oleh Tuhan. Aduh, sangat disayangkan. Itulah sebabnya, ayo andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Pasal 36 Yesaya pasal 36. Yesaya 36 ayat 6. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai. Sudah. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, apa saudara? Garis bawahi, Mesir itu bukan orang yang kuat. Mesir itu bukan tempat yang pantas untuk kita sandari atau kita minta bantuan pertolongan. Di hadapan Tuhan, Mesir itu hanya tongkat bambu yang patah terkulai. Tidak ada artinya, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Bayangkan, artinya dengan patah terkulainya itu akan menimbulkan celaka bagi orang-orang yang berharap kepadanya, kepada Mesir. Bukan mendapatkan pertolongan, tapi patahannya dari bambu itu akan melukai, bahkan menusuk tangan orang-orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Fir'aun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Garis bawahi ayat ini, untuk kita sadar, jangan berharap kepada manusia. Firman Tuhan ini bukan saja untuk saudara, saya pun juga diingatkan oleh Tuhan. Saat saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, aduh Tuhan ampuni. Jemaat tidak boleh mengandalkan gembala. Amin. Jangan andalkan gembalamu. Demikian juga kami selaku gembala. Kami tidak mengandalkan jemaat. Bukan berarti kami membenci jemaat, jemaat membenci gembala. Tetapi yang pertama, kita andalkan Tuhan. Kami manusia. Kalau engkau katakan kami selaku gembala, oh seperti orang yang hebat. Sama saya seperti Mesir, tongkat bambu yang patah. Kalau saudara bertanya kepada saya kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, anakmu memerlukan pertolongan. Datang kepada Tuhan.
Terkadang kita merasa, oh kalau aku meminta pertolongan kepada orang lain itu salah, kalau kepada gembala itu benar. Ya, kepada gembala benar karena gembala harus bertanya kepada Tuhan. Tapi kalau gembala bertanya, begitu ditanya begini, oh bisa. Hati-hati kalau sampai gembala berkata seperti itu. Kalau sampai gembala tidak bertanya kepada Tuhan, memangnya lu siapa? Berharap dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kami seorang gembala, kami perlu Tuhan. Kami perlu Dia. Yang punya otoritas lebih. Dan segala keperluan kami selalu berharap hanya kepada Tuhan. Saya katakan tidak salah saudara datang kepada kami gembala. Tapi kalau terus akhirnya kami selaku gembala, saya tanya, begitu saudara minta pertolongan dan jawaban langsung, oh gampang ini, hati-hati, langsung saudara ingatkan juga, oh enggak, loh apa enggak doa? Enggak salah kalau saudara mengingatkan gembala, amin. Dakwah nih saudara. Terus saya kasih kebebasan. Kenapa? Karena saya menyadari saya ini manusia biasa. Saya bisa salah, tetapi Tuhanku tidak pernah salah. Daud bertanya kepada Tuhan itu melalui Nabi. Tapi Nabi itu juga bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan jawab melalui Urim dan Tumim. Cuma tidak dicatat secara rinci dalam Alkitab. Itu caranya, saudara. Daud menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan melalui imam-imam yang ada, dan Daud selalu bertanya itu. Para imam-imam yang ada di sana, Daud bertanya bagaimana. Saat dia bertanya kepada Tuhan, itu caranya, saudara. Dan imam-imam itu bertanya kepada Tuhan. Saya lupa Urim dan Tumim itu ya dan tidak begitu. Mana yang, apakah Urim itu yang iya, Tumim yang tidak. Jadi kalau menyala salah satu itu batu, saudara. Salah satu menyala. Kalau itu menyala itu, ya kalau Urim, saya takut salah ya. Pokoknya Urim dan Tumim, Urim itu iya, Tumim itu tidak. Kalau tidak salah seperti itu, entah itu kembali atau gimana, jadi itu menyala. Jawaban itu saat itu seperti itu, saudara. Dan akhirnya imam tahu, oh jawabannya seperti ini, dikerjakan. Dan Daud selalu bertanya, siapapun imamnya, saat saudara datang kepada gembala, berharaplah terus kepada Tuhan. Bukan berharap kepada gembala. Itu catatan yang penting bagi kita. Tuhan yang selalu kita andalkan. Sekali lagi, kelihatannya ini mudah. Kelihatannya ini bahasa-bahasa klise, saudara. Tetapi ternyata fatal dampaknya. Kalau kita mengandalkan dunia, kalau kita mengandalkan orang-orang kuat di depan kita, di sekitar kita, termasuk kalau saudara mengandalkan gembala sekalipun, bukan berarti saudara itu rohani. Gembala kan hamba Tuhan, ya kami hamba Tuhan. Tapi kami juga harus datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami pun juga mengandalkan Tuhan. Siapa si saya? Kalau saya tidak mengandalkan Tuhan, tidak lama, saudara. Tuhan hancurkan. Andalkan Tuhan.
Dan ayo kita bersama-sama menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Ya Tuhan, ku percaya berikan Tuhan. Kami semua berikan. Tuhan perhadapkan kita di tempat-tempat lembah air mata, tangisan, kedukaan, kesulitan, jalan buntu, yang terkadang kondisi-kondisi itu membuat kita berharap kepada mesin, berharap kepada orang di sekitar kita, berharap kepada jawaban-jawaban yang kita anggap mampu menjawab kita. Daud berkata, berbahagialah orang yang mau menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Daud alami itu, dan Daud selalu mempercayakan pergumulan permasalahannya hanya kepada Tuhan. Dia percaya firman Tuhan. Dia percaya Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Dan pagi hari ini saya ingin dan percaya setiap pergumulan kita Tuhan tahu. Dan saya mau katakan, percayakan pergumulanmu hanya kepada Tuhan.
dalam kita saat ini. Dan apa yang menyebabkan kita mulai bersandar kepada Mesir, bersandar kepada dunia, bersandar kepada kekuatan kita. Itu semua lemah. Hanya Tuhan yang kuat. Selalu gembala, saya rindu setiap anak-anak Tuhan berbahagia. Seperti apa yang diungkapkan oleh Daud, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah. Dia baik untuk setiap kehidupan kita. Terima kasih. Saatnya kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Kami mengundang pelayan perjamuan Tuhan.
terima saat ini besarnya kami menikmati dengan iman bahwa inilah tubuh dan darah Allah. Kuduskan kami, layakkan kami untuk kami menerima persekutuan yang dahsyat luar biasa ini. Mari saudaraku, kita angkat hati. Saya mencatat kepada firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita makan tubuh Yesus dengan iman. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kecewa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Yesus, darah yang menyucikan kita, yang membebaskan kita dari dosa, darah yang mempunyai kuasa kesembuhan, menyembuhkan setiap penyakit kita. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kasih setiamu yang kau limpahkan dalam hidup kami. Kau sungguh baik, Bapa. Kasih melimpah atas kami. Namamu dipermuliakan bersama kami. Terima kasih buat berkat Tuhan. Berkat-Mu boleh melimpah, kesehatan Tuhan berikan, kebaikan Tuhan nyatakan. Kami mohon Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan melakukan persembahan keseluruhan. Karena Tuhan, apa yang kami kerjakan, Kau tahu, dan Kau balas dengan lipat kali ganda sesuai dengan begitu. Kami kerjakan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menikmati firman Tuhan yang menjadi makanan rohani buat jiwa kita. Dan saatnya kita akan bawa korban persembahan kita. Seperti biasanya di awal bulan, persembahan kita yang kedua diperuntukkan untuk BPJS Ketenagakerjaan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau angkat pujian yang berkata, hidup ini memang banyak masalah, tetapi ada Yesus, pasti ada pertolongan. Amin. Beres, kita angkat. Haleluya.